Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fi darini amin. Wa yajuzu lil maliki fathul kawwaj fi jidarihi. Boleh bagi pemilik rumah-rumah yang tinggal di sepanjang gang oleh membuka jendela-jendela fi jidarihi pada dindingnya rumah lil istidahati untuk pencahayaan. Fal yajuzu lahu, bahkan boleh baginya pemilik rumah izalatu ba'dil jidar, membuang sebagian dinding, wa jahlu sibaka makanahu, wa ja'lu sabbakin makanahu, dan menjadikan jendela pada posisinya dinding yang dibuang. Kata-kata kawwah itu 4 kaf, artinya toko, jendela atau lubang atau ventilasi. Wal jidaru bainal malikaini li bina'aini qad yaqtassu ay yanfaridu bihi ahaduhuma wa yakunu satiran lil akhar wa qad yastarikani fihi fal mukhtassu bihi ahaduhuma laisa lil akhari wad'ul juzui bil muhjama ay khasbi alaih bi ghairi iznin fil jadid. Bermula dinding yang ada, ia dinding itu antara dua pemilik. Al-bina ini dua bangunan yang sungguh khusus, masuk khusus, yang faridu memiliki sendiri, bihi dengannya dinding, ahaduhuma oleh salah satu dua orang tersebut, wa yakunu satiran lil akhar, ada ia dinding itu penutup bagi orang lain, penutup bagi yang lainnya. Waqad yastarikani fihi, sungguh memanfaatkan berdua oleh kedua orang tersebut padanya dinding. Fal mukhtassu bihi ahaduhuma, maka yang menjadi pemilik khusus dengannya dinding adalah salah satu keduanya. Itu khobar, tidak boleh bagi orang lain oleh meletakkan juzuk. Juzuk itu dibaca dengan mu'jamah, bukan juduk tapi juzuk, maknanya kayu-kayu, di atasnya dinding dengan tanpa izin menurut pendapat jadid. Wala yujbarul maliku lahu, tidak boleh dipaksa pemilik baginya memberi izin. Inim tana'a, jika dia enggan, min wad'iha, dari meletakkannya kayu-kayuan atau paku-pakuan. Katakanlah rumah petak, bukan rumah berdampingan, tapi rumah dempet. Kita
membeli tanah yang sudah dikapling. Di situ cukup untuk 3 perumahan, 3 kapling. Kanan milik orang, kiri milik orang. Supaya pembangunan rumah ini tidak banyak modal, kita biarkan dulu kiri kanan bangun rumah. Terbangunlah rumah kiri kanan. Otomatis tanah kita yang di tengah sudah punya dinding kiri kanan. Tinggal modalnya dinding belakang sama depan, sudah jadi rumah. Berarti dinding kiri kanan rumah kita itu bukan dinding kita, itu dinding tetangga kita. Ini yang dimaksudkan 2 pemilik bangunan, di tengah-tengahnya ada dinding. Dinding itu milik 1 orang. Maka orang yang tinggal, walaupun dia halal buat bangunan, cukup menutup depan, dan dia numpang tertutup dengan dinding kiri dan kanan. Tapi kalau mau gantungin jam tangan, ngantungin jam dinding, ngantungin barang-barang aksesoris, nancapin paku, itu harus izin kepada pemilik rumah. Dinding nih, saya punya tetangga, kita mau gantungin, izin dulu, walaupun dalam rumah kita. Kalau atapnya perlu meletakkan kasau di atas dinding itu, izin dulu. Kalau dia tidak mau, nggak boleh dipaksa. Dan solusinya adalah suluh. Maka dibahas ini bab suluh. Solusinya ada damai. Berapa saya bayar sehingga kamu izinin saya naruh kasau di atas dinding kamu? Ini juga toleransi. Kata dia, kamu bayar separuh harga dinding. Di sini kita bayar separuh harga dinding, di sini separuh harga dinding. Artinya dinding menjadi milik bersama. Pengeluaran tidak banyak. Berapa itu satu dinding? Batu batanya, semen, tukang dan sebagainya. Nah, jadi enggak halal hukumnya kita manfaatkan saja. Bahkan para ulama ketika mereka tinggal di rumah sewa dan mereka mengarang, nah setelah mengarang tinta itu harus dikeringkan dengan bubuk tanah, maka mereka sempat mengikis daripada dinding rumah untuk menaburkan di atas tinta biar cepat kering. Itu mereka minta halal karena telah mengikis. Maka tinggal di rumah sewa itu tidak boleh memanfaatkannya dengan cara merusaknya. Nah, kalau mau pasang paku dengan menyebabkan dinding itu tidak rusak. Nah, wal qadimu aqsu dzalik. Pendapat qadim sebalik demikian. Siapa saja boleh memanfaatkan. Di hadis Sahih, karena hadis Imam Bukhari dan Muslim, la yamna'anna jarun jarahu, jangan sekali-kali melarang oleh tetangga akan tetangganya ayyadha khashbahu fi jidari, bahwa dia meletakkan kayunya, gantungan bajunya, pakunya pada dindingnya tetangga. Tetangga pertama, pada dindingnya tetangga pertama yang memiliki dinding. Khasabah diriwayatkan dengan mufrad munawwanan bertanwin, khasabatan, wal aksar bil jam'i, kebanyakan dengan jamak sebagai mudhaf. Jadi hadis la yamna'anna jarun jarahu ayyad'a khasabahu itu jamak. Ada juga riwayat pakai ta khasabatan pakai mufrad. Banyak riwayatnya dengan menggunakan jamak sebagai mudhaf ilaih, khasabahu. Wa urida, ditantang pendapat qadim tersebut dengan hadis khutbah hajjatul wada.
Apa kata Nabi? La yahillu limri'in min mali akhihi, tidak halal bagi seseorang dari harta saudaranya illa ma a'tahu, kecuali sesuatu yang memberikan ia saudara akannya anti binafsi, dari senang hati. Maka meminta traktir sama kawan dalam kondisi dia mungkin malu untuk menolak, terpaksa untuk mengiyakannya, maka hukumnya subhat. Nah, maka hukumnya subhat. Kenapa? Karena kita minta dapat orang ramai. Kenapa dikatakan subhat? Karena yang halal itu adalah kalau dia memberikannya anti binafsi, didasari daripada hati yang senang. Maka memanfaatkan dinding rumah tetangga yang kebetulan itu juga dinding rumah kita, tapi dia yang bangun, maka perlu izin daripada tetangga tersebut. Berdasarkan hadis oleh Imam Hakim dengan sanad sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim pada sebagian besarnya sanad. Wa kullu minhuma, masing-masing dari keduanya itu munfaridun fi ba'dihi, berdiri sendiri pada bagiannya. Titik. Falau radiyal maliku alal jadidi bil wada', jikalau rela oleh pemilik dinding, menurut pendapat jadid, pendapat qadim kan nggak perlu rela. Menurut pendapat jadid, kalau sudah rela bil wada'i, dengan meletakkan sesuatu, bila iwadin, dengan tanpa imbalan, fahuwa i'aratun lahu, fahuwa i'aratun, maka dianya dinding itu pinjaman, maka dia hukumnya pinjaman. Lahu rujumu qabla bina alaihi, boleh baginya tetangga, boleh baginya pemilik dinding oleh menarik kembali sebelum dibuat bangunan di atasnya, artinya di atas maudhu, tempat yang diletakkan. Tapi ketika dia sudah pinjam dinding kita dan minta izin untuk meletakkan kayu di situ sebagai bangunan, mau bikin atap, setelah dibuat kita tarik kembali sehingga berisiko dia bongkar atap rumahnya, hukumnya tidak boleh. Tapi setelah kita memberi izin, ternyata kita lihat kayunya besar-besar, mau menjadikan kasau-kasaunya atau kudo-kudonya, ini kita katakan nggak tahan dari dinding saya, ini sedikit aja gempa retak bangunan saya tarik izinnya, itu hukumnya boleh. Tapi setelah dibangun, khilaf. Wa kadza ba'dahu fil asahi, begitu juga setelah diletakkan bangunan di atasnya, menurut pendapat as-sahih tetap boleh rujuk. Kasairil awari, sama dengan barang pinjam-pinjaman, barang pinjaman-pinjaman lainnya. Apa faedahnya rujuk? Kalau sudah dia letakkan kasau, kalau dia sudah meletakkan kudo-kudo di atas bangunan kita, wa faidatu ruju'i takhyiruhu baina ayyabqiyahu, faedah rujuk adalah memberikan hak pilih kepadanya bahwa ia membiarkan akannya maudhu, bahwa dia membiarkan, mengekalkan akannya maudhu, sesuatu yang diletakkan, al-mabniya alaihi, yang sudah dibangun di atasnya dinding, bi ujratin, dengan bayar upah, kita sewakan dinding itu kepada dia, au yakla zalik, atau dia akan mencopot demikian. Wa yakrimu arsa nafsih, dan dia yakroma atau kepada yakla wa yakroma, dan dia akan membayar ganti rugi kekurangannya dinding. Gara-gara sudah dipakai lalu dicopot, akhirnya dindingnya rusak,
terjadi kerusakan, terjadi kekurangan, maka wajib dia ganti. Kama law a'ara ardan lil bina, sebagaimana meminjamkan ia seseorang akan tanah untuk bangunan. Kalau kita pinjamkan tanah kepada seseorang untuk mendirikan bangunan, maka kita boleh rujuk sepakat ulama sebelum bangunan didirikan. Pendapat yang ashab boleh rujuk walaupun sudah didirikan, tapi faedah rujuk adalah dia bersedia membayar sewa tanah per bulan per tahun untuk bangunan tersebut kalau dia mau membiarkan bangunannya, atau dia akan runtuhkan bangunan itu. Tapi kalau ada kekurangan, kerusakan pada tanah gara-gara bekas bangunan, dia wajib ganti rugi, sama hukumnya dengan meminjamkan dinding tadi. Wakilah menurut pendapat yang kedua, faidatuhu talabul ujrati faqat, faedahnya rujuk hanya meminta upah saja. Si pemilik dinding tidak punya hak untuk meminta membongkar bangunan, tapi pemilik dinding hanya berhak menuntut upah sejak rujuk itu disampaikan. Li'annal qal'a yadurul mustahir, karena sesungguhnya merobohkan, mencabut bangunan yang sudah diletakkan di dinding itu memudaratkan akan orang yang meminjam. Fa innal juz'a idza rufi'at atrafuha, sesungguhnya juz', pelepah-pelepah kayu-kayu, kalau kita disebut kasau-kasau, kudo-kudo, apabila diangkat sisi-sisinya, lam tastamsik alal jidaril baqi, dia tidak akan kokoh atas dinding yang masih sisa. Nah, atas dinding yang sisa. Kasau kan susunannya begini. Nah, seperti atap rumah. Nah, separuh sini milik dia dinding, sini dinding milik kita. Kita katakan, saya cabut izin kamu memakaikan dinding sebelah sini. Akhirnya dilepaskanlah kasau itu. Akhirnya rumahnya begini, ini ada dindingnya enggak? Dibiarkan begitu, pasti turun ke bawah nih, roboh. Nah, tidak mungkin bertahan ujung daripada kasau-kasau, kayu-kayu atap, kalau sudah diangkat satu sisinya dari dinding. Muqabil as-sahih mengatakan la ruju'a lahu aslan, tidak ada hak rujuk baginya si pemilik dinding sama sekali. Li'anna misla hadhil i'ara yuradu biha at-ta'bid, karena sesungguhnya semisal ini meminjam itu dimaksudkan dengannya ta'bid selama-lamanya, sama hukumnya meminjamkan tanah untuk menguburkan mayit. Nah, menguburkan tanah, meminjamkan tanah untuk menguburkan mayit, itu maknanya pinjaman selama-lamanya. Walau radiya biwad'il juz'i wal bina'i 'alaiha bi'iwadin, jikalau rela ia pemilik dinding dengan meletakkan juz', kayu-kayu, wal bina'i 'alaiha, dengan meletakkan bangunan di atasnya dinding, bi'iwadin, dengan imbalan, niscaya fa'in ajjara ra'sal jidar lil bina, maka jika menyewakan ia pemilik dinding akan kepala dinding, maksud kepala dinding bagian atas dinding untuk bangunan, maka dia adalah ijarah, sewa menyewa, tasihu min ghairi takdiri muddati, sah ia sewa menyewa dari tanpa menyebutkan masa, wa tata'abbad, dan selama-lamanya ia sewa menyewa karena hajat.
Wa in qala, dan jika berkata ya pemilik, bi'tuhu lil bina'i alaih, aku jual akannya kepala dinding untuk didirikan bangunan di atasnya. Au bi'tu haqqal bina alaihi, atau aku jual hak membangun di atasnya kepala dinding. Niscaya pendapat as-sahih anna hadzal aqda fihi syaubu bai', sesungguhnya ini akad padanya dinding, maaf, anna hadza al-aqdu, jadi hadza mubtada, isim anna, aqdu khabar. Anna hadza al-aqdu, sesungguhnya ini itu adalah akad yang di dalamnya tercampur jual beli. Ada unsur jual beli dan ada unsur sewa menyewa. Itu namanya jual beli yang ada unsur sewa, atau sewa menyewa yang ada unsur jual belinya. Kenapa dikatakan unsur jual beli? Karena sewa menyewanya selama-lamanya, nggak boleh dibatalkan kecuali dindingnya roboh sendiri. Kenapa dikatakan ada unsur sewa? Karena yang dijual hanya manfaatnya. Yang dijual bukan kepala dindingnya sehingga bisa diambil dirobohkan, tapi yang dijual adalah manfaat meletakkan kayu di kepala dinding tersebut. Li'annahu aqdun ala manfa'ah, karena sesungguhnya itu akad kepada manfaat tata'abbadu, yang selama-lamanya. Kita katakan dia sewa menyewa, dia tidak pakai jangka waktu. Kita katakan dia jual beli, dia bukan ain, hanya manfaat membangun. Maka terkumpullah dua jenis fasyabul bai' min haitsu ta'bid, maka unsur jual beli itu dari sisi selama-lamanya. Fa idza bana falaysa lil malikil jidar naqduhu bihalih, maka apabila telah membangun ia si penyewa, ia orang lain, niscaya maka tidak boleh bagi pemilik dinding oleh merobohkannya dinding bihalin, dengan alasan apapun. Dia mau renovasi rumahnya bukan renovasi, tapi mau dibuat baru lagi, diratakan dulu dengan tanah, kemudian dibangun baru lagi. Kenapa enggak renovasi sedikit saja? Karena kesal. Nah, rumahnya sudah hilang harga dirinya, pernah dimasuki pencuri mungkin, atau pernah dimasuki penjara, sehingga dia tidak mau hanya sekedar renovasi karena disadar ada memori yang menyakitkan hati, sehingga dirobohkan. Tapi terlanjur akad dengan tetangga, ini dinding sudah disewakan selama-lamanya, maka dinding itu harus ditinggalkan, nggak boleh dirobohkan. Bihalin, dengan alasan apapun. La majana, tidak gratis. Wala ma'ita'i arsi nafsi, tidak juga boleh berserta memberikan ganti rugi kekurangannya. Kenapa tidak boleh dirobohkan? Li'annahu mustahiqud dawam bi'aqdin lazim, karena sesungguhnya penyewa dia berhak selama-lamanya dengan akad yang lazim. Itu kalau dirobohkan secara sengaja. Bagaimana kalau roboh sendiri? Walawin hadamal jidaru ba'da bina'il mustari, jikalau roboh dinding tersebut setelah dibangun oleh pembeli. Ketika pembeli manfaat dinding
Setelah meletakkan kayu-kayuan di situ, roboh dindingnya bukan karena diletakkan, tapi karena faktor musibah. Wa'adahu maliku, lalu membangun ulang akannya dinding oleh pemiliknya dinding. Fal mustari i'adatul bina, maka boleh bagi pembeli tadi mengulang membangun bitilkal alat, dengan demikian alat-alat yang ada. Maksudnya dengan demikian kayu-kayuan yang roboh tadi, atau dengan semisilnya, tidak boleh diganti dengan kayu yang lebih besar, tidak boleh diganti dengan material yang lebih berat, harus dengan material yang tadi roboh atau dengan material yang sama. Yang kurang boleh, yang sama, yang lebih enggak boleh. Nah, lebih, sama, kurang itu diukur daripada size besarnya sama beratnya. Apalagi ada statement daripada pemilik dinding, ini robohnya gara-gara kayu yang mau pasang itu kebesaran. Nah, maka roboh dinding saya. Upah sewanya cuma sekian, selama-lamanya lagi. Bangun dindingnya sekian, rugi sebetulnya saya. Udah mulai cari gara-gara. Kayaknya dia nggak ngizinin lagi bangun atap kita ke dinding dia. Nah, pada saat itu hukum mengatakan boleh bagi pembeli untuk mengulangi membangun ke atap yang sudah ke dinding yang sudah dibangun ulang oleh pemilik dinding. Nah, supaya nggak ribet, bangun dinding rumah masing-masing, atau jangan bikin rumah dempet dengan tetangga, bikin jarak sejauh lapangan bola. Nah, sehingga tidak ada masalah dengan tetangga. Wal wajhu tsani anna hadzal aqda bai'un. Menurut pendapat yang kedua, sesungguhnya ini itu adalah akad. Nah, beda lagi nih. Anna hadzal aqda bai'un. Sesungguhnya ini akad, itu akad jual beli. Yamliku bihi mawadi'. Yamliku bihi mawadi'a ru'usil juzuk, yang memiliki ia seseorang dengannya akan tempat-tempat bagi kepala-kepala kayu, tempat-tempat bagi ujung-ujung kayu. Udah kebayang bentuknya? Tukang suruh belajar lagi. Udah kebayang bentuknya? Di dinding ini, dinding tetangga, kita mau bikin atap, numpang ke dia letakkan kayu-kayu. Ini juzuk namanya, udah bahasa Arab. Lepas itu baru dikasih kasau. Nah, atau kalau rumahnya apalagi rumah
rumah dia itu tingkat 2, rumah kita cuma tingkat 1. Rumah dia tingkat 2, rumah kita tingkat 1. Dalam artian kalau tingkat 1 numpang sama atap rumah orang, itu cukup kan begini saja rumahnya. Rumah orang kayak begini buatnya. Rumah kita karena kecil gini saja atapnya, separuh atap rumah. Nah, ini dinding orang, ini tanah kita. Kita nggak buat dinding, kita numpang buat rumah di belakang rumah dia. Jendela nggak ada sana, apa nggak ada sana, kita numpang naruh ujung kayu situ. Kita pasang kayu, kita taruh. Nah, khair, itu hukumnya. Boleh dijual, boleh dipinjami. Kalau dijual atau disewa namanya pendapat yang kuat akad campuran antara jual beli dan sewa menyewa. Menurut Muqabil Asal itu bukan sewa, itu murni membeli tempat-tempat untuk meletakkan ujung-ujung kasau. Itu sebut kasau. Wasalis annahu ijara mu'abbadah lil hajah. Sesungguhnya akad itu adalah sewa menyewa selama-lamanya karena hajat. Jadi ada 3 pendapat ulama tentang transaksi tersebut. Wasaun kana iznu fil bina bi'iwadin aw bighairihi. Bersamaan adalah izin dalam membangun itu dengan berbayar atau tanpa berbayar. Yustaratu bayanu qadril maudi al-mabni alaihi. Disyaratkan akan menjelaskan kadar tempat yang akan dibangun atasnya tempat, nisbah panjang, nisbah lebar, dan samkil jadaran. Samki dengan fatasin artinya irtifa'aha, tingginya dinding. Samka artinya tingginya dinding. Nah, perlu kita jelaskan. Saya mau izin, mau menumpang nyangkutkan atap rumah saya ke dinding rumah kamu. Ukuran panjangnya sekian, lebar atapnya sekian. Maka kalau semakin lebar, semakin panjang, maka bebannya semakin berat. Kemudian tinggi dindingnya sekian, karena semakin tinggi itu semakin lemah, semakin rendah semakin kuat. Kalau katakan saya mau menumpang daripada ketinggian dinding 3 meter, saya menumpang ketinggian dinding 2 meter, ketinggian 3 dan ketinggian 2 itu memberi pengaruh pada dinding mana lebih kokoh. Pada ketinggian mana lebih kokoh, ketinggian 2 atau 3? Ketinggian 2, karena lebih ringan daripada terpaan angin. Kemudian postur bangunan itu dipakai cuman ketinggian 2 meter, tentu lebih kuat. Kalau kita taruh kepada tinggian 3 meter, dia lebih labil. Itu harus dijelaskan, panjang, lebar, tinggi dinding. Kemudian kaifiatnya, metode penggunaannya. Kaifiyatuha, metode atau tata caranya juzuk. Apakah metode dibor atau metode dipaku atau metode dilem? Ada juga metode dilem. Nah, kakauniha mundaddah,
seperti keadaannya juzuk itu mundaddah, berlawanan, atau khalatul ajwaf, kosong rongganya, kosong rongganya. Kemudian harus dijelaskan kaifiat. Bahasa tukang apa kaifiat? Model. Nah, kaifiat model. Model atap yang akan ditanggungkan ke atasnya dinding. Kakauni khasban, seperti keadaannya kayu, au azjan, au azjan. Apa arti azjan? Beton. Nah, azjan beton. Kakaunihi, seperti keadaannya atap yang dipikulkan kepadanya dinding itu terbuat dari kayu atau dari beton. Li'anna al-gharda yakhtalifu bidzalik, karena maksud itu berbeda dengan demikian. Nah, mungkin dengan beton dia akan bebannya lebih berat dan metode pemakaiannya tentu akan lebih merusak kepada dinding karena dia harus dipaku. Bahkan untuk bangunan yang lebih kuat harus dibor kembali, kemudian masukkan besi baru dicop. Tapi kalau hanya sekadar kayu itu cukup dipaku di luar saja, hanya memberikan bekas daripada paku, itu akan berbeda maksud. Setelah kita dapat izin, oke, saya izinkan kamu untuk menempelkan atap rumahmu ke dinding saya, mau berbayar ataupun gratis, kita harus sampaikan saya akan bangun atap dengan panjang sekian, dengan lebar sekian, dengan tinggi dinding sekian, dengan metode pemakaian sekian, penuh, mendadak penuh, atau bersilangan, atau kosong rongganya, dan atap yang saya pakai adalah genteng atau seng, terpal, atau saya akan pakai atap menggunakan material kayu atau baja ringan atau besi, atau saya akan langsung pakai coran. Kita harus sebutkan secara lengkap. Walau azina, habis masalah dinding. Tadi musannaf menyamakan masalah dinding dengan masalah meminjamkan tanah. Maka beliau masuk dalam pembahasan meminjamkan tanah. Walau azina fil bina'i ala ardihi, jikalau memberi izin ya seseorang di dalam membangun di atas tanahnya seseorang, kafa bayanu qadri mahalil bina, cukup menjelaskan kadar tempat bangunan, cukup
menjelaskan kadar tempat bangunan, kali berapa, panjang kali lebar berapa. Tidak wajib menyebutkan tingginya, tidak wajib menyebutkan metodenya, kaifiatnya. Li'anna al-ardha tahmilu kulla syai', karena bumi bisa memikul segala sesuatu. Nah, kalau di tanah, mau beton, mau kayu, mau besi, atapnya apa saja itu nggak perlu dijelasin, karena kekuatan tanah itu akan memikul semuanya. Kalau roboh, bukan tanahnya tidak memikul, tapi pondasinya yang tidak sesuai. Wa amal jidarul mustarak bainas naini mathalan. Adapun dinding milik bersama antara dua orang, sebagai contoh, falaysa li ahadihima wad'u juz'i alayhi bighairi izni minal akhar fil jadid. Maka tidak boleh bagi sesiapapun, maka tidak boleh bagi salah seorang pun dari keduanya, dua pemilik dinding, oleh meletakkan kayu-kayuannya pemilik, oleh meletakkan kayu-kayuannya atau kasau-kasaunya salah seorang di atasnya dinding tanpa izin yang lain, menurut pendapat Jadid. Walaupun dinding itu dibangun bersama, tapi kalau kita ingin menambahkan pemanfaatan dinding itu dengan meletakkan kasau di sana, kita mesti izin ke teman yang memiliki, atau teman kongsi kita tersebut. Wal qadimu lahu dzalik, menurut pendapat qadim boleh bagi seorang hal demikian, sama halnya dengan pendapat qadim fil jar, dalam tetangga lima taqaddam, karena alasan telah terdahulu, yaitu hadis sahih. Wa aula, ini lebih aula, tetangga yang tidak punya modal saja ke dinding tersebut boleh memanfaatkan dinding itu tanpa izin, apalagi dinding milik bersama yang dibangun berdua. Walaysa lahu ayat ya tidak fihi watadan atau watidan. Walaysa lahu ayat tidak fihi watidan, tidak boleh baginya salah seorang bahwa dia menancapkan padanya dinding akan paku yang kasrata watidan, paku pihima pada kedua-duanya, yatida dan watidan. Wa yatida itu asalnya yautida, watida yautidu. Nah, karena berfilat terletak antara fathah huruf mudhara'ah kasrah fi'il, maka wawnya dibuang, jadi ya tidak. Au yaftahu fi quwwah, atau membuka ia salah seorang padanya dinding akan jendela atau ventilasi tanpa izin, kasairil amlakil mustaraka, sama dengan seluruh milik-milik bersama. La yastakillu ahadus syarikaini bil intifa, tidak boleh bertindak sendiri oleh salah satu teman kongsi dengan memanfaatkan milik bersama tersebut. Memang dinding pembatas antara dua rumah itu kita bangun bersama, demodal bersama, bata bersama, biaya tukang bersama. Cuman kita ada sepakat dari awal, di situ tidak ada akses jendela, ventilasi apapun, karena di sebelah adalah rumah kita masing-masing. Kemudian kita gerinda, buat ventilasi satu, buat jendela satu. Nah, akhirnya jendela itu pas ke rumah, ke kamarnya, ventilasi itu pas ke WC-nya, atau kita buat ventilasi WC kita pas ke ruang makannya. Nah, jadi tidak boleh. Jangankan membuat lubang, menaruh paku saja di dinding untuk benda-benda itu mesti izin. Nah, apalagi malam, rumah petak situ.
Mapeta kan dindingnya bersama. Nah, kita tinggal di tengah. Yang satu maku, sini maku juga, sudah tidur. Maka yang tinggal di rumah peta, yang kos rumah peta, itu masang-masang paku dinding, walaupun diizinkan, karena itu sama-sama menyewa. Tapi jangan waktu orang tidur. Jam 2 datang ke rumah sewa, langsung aja main paku, nancap ini. Nah, kenapa Islam mengatur sampai di situ? Titik. Walahu an yastanida ilaihi, boleh baginya seseorang bahwa dia bersandar kepadanya. Oh, bersandar boleh. Masa saya makan nggak boleh bersandar ke dinding pertama? Jangan sandar situ tuh, dinding tetangga kita itu. Iya. Enggak lah sampai begitu. Kalau menyandarkan badan di situ boleh. Dan menyandarkan kepadanya mataan, barang-barang yang tidak membahayakan. Nah, kita sandarkan ke situ kasur karena mau bersih-bersih. Kita sandarkan ke situ lemari. Itu hukumnya boleh. Wa hadzal kaidu zaidan al muharrar, ini kaid la yadurru, itu tambahan dari muharrar. Tapi kalau kita sandarkan ke situ benda berat sehingga dinding itu menanggung beban, sehingga setiap kali disandarkan kekuatan dinding berkurang, akhirnya nanti roboh, hukumnya nggak boleh. Walahu kaghairihi dzalika fi jidar ajnabi aidan, boleh baginya pemilik, boleh baginya salah satu dari teman kongsi sama dengan yang lainnya. Demikian bersandar atau menyandarkan barang pada dinding ajnabi juga. Pada dinding ajnabi juga. Li'adamil mudayaqo fihi, karena tidak menyulitkan atau tidak memberatkan padanya. Rumah-rumah di kampung, Masya Allah. Nah, itu perlu dengan hati-hati, perlu dengan perasaan-perasaan yang mendalam. Kalau rumah di kampung misalnya, bagian belakang rumah seseorang itu, karena ada bagian daripada rumah itu yang nggak ada celahnya sama sekali, dindingnya nggak ada, rumahnya jendelanya nggak ada, ventilasinya nggak ada, tutup habis. Semua rumah ada ventilasi, seluruh dinding. Nggak mungkin. Areal-areal yang rawan pencuri itu tutup habis. Nah, sekarang kita tinggal di belakang dinding itu. Lalu kita punya mengeringkan kayu karena perabotan. Kita sandarkan ke dinding tetangga itu. Nah, kan nggak ganggu sama sekali. Itu kalau dia keluar dan tahu ini kayu siapa, kenapa sandarkan ke rumah saya, begitu. Kalau dibuat jemuran misalnya, dia paku dinding tuh, nah itu memaku nggak boleh. Kalau menyandarkan hukumnya boleh. Menyandarkan barang atau dia sendiri bersandar. Nah, alasannya tidak mengganggu karena kamu pemilik rumah juga agak keluar ke situ, kecuali kalau mengganggu pemandangannya. Nah, ternyata bagian belakang itu areal yang menghadap ke jalan. Kalau disandarkan ke sana itu akan mengganggu pemandangannya, rawan kebakaran. Kalau sampai kayu disandarkan ke rumah kita, kalau kebakaran dia akan membakar rumah. Itu berarti ya dulu. Fa in mana'a ahadus syarikaini akhara minhu,
Maka jika melarang oleh salah satu dua pemilik dinding akan yang lain, minhu darinya, bersandar. Kamu kalau bersandar di rumah kamu, jangan bersandar ke dinding yang kita bikin berdua ya. Dinding kita bikin berdua sepakat hanya untuk pembatas saja, nggak boleh bersandar siapapun di situ. Fafim tinani wajahani, maka pada mencegahnya salah satu itu ada dua wajah. Asahu ma fi rawdah la yamtani', pendapat yang kuat dari keduanya dua wajah dan kita rawdah, dia tidak boleh mencegah. Walaysa lahu ijbaru syarikihi 'ala al-imara fil jadid, dan tidak boleh baginya salah seorang memaksa teman kongsinya atas membuat bangunan menurut pendapat jadid, atas imarah, membuat bangunan atau merevisi, merenovasi menurut pendapat jadid. Nah, sekarang dinding kita ini dah mulai rapuh, dia perlu ditambah plesterannya. Saya plester bagian dinding ke arah rumah saya, kamu plester bagian dinding ke rumah kamu. Harus kamu plester, enggak roboh dia. Maka salah satu tidak boleh memaksa. Kalau kamu mau plester, kamu mau robah cat, kamu mau nambah zat penguat kepada bangunan kamu, tambah saja di situ. Tapi tidak boleh memaksa teman kongsi. Di sebaliknya, li tadarrurihi bi taklifiha, karena mudaratnya si teman kongsi dengan dibebankannya imarah. Imarah beda sama bina. Kalau bina itu membangun yang belum ada, kalau imarah itu merenovasi yang sudah ada. Apakah mengganti catnya atau menambah ketebalannya. Wal qadimu lahu dhalik, menurut pendapat qadim boleh baginya salah satu oleh demikian memaksa teman kongsinya untuk mengimarah siyanatan lil miki anit taqtil, demi menjaga hak milik daripada menganggur, daripada kosong. Fa in aradat talib i'adata munhadimin bi alatin li nafsi lam yumna, maka apabila menginginkan oleh orang yang meminta akan mengulang bangunan yang sudah roboh, mengulang membangun munhadimin, dinding yang sudah roboh, bi'alatin li nafsihi, dengan perabotan, dengan material. Alat di sini lebih mudah diartikan material, dengan material miliknya sendiri, lam yumna, niscaya dia tidak boleh dilarang. Wa yakunul mu'adu milkahu, adalah bangunan yang diulang bangunannya, adalah bangunan yang diulang membangunnya itu miliknya sendiri. Yadau alaihi masya'a, dia boleh meletakkan di atasnya apa yang dia mau. Wa yanqidu idza sya'a, dan dia bisa merobohkannya bangunan tersebut apabila dia mau. Ada dinding yang sebelumnya dibangun berdua dengan kawan, kemudian dinding itu hancur karena banjir bandang, kemudian dibangun kembali oleh satu orang yang mau membangun, tapi kawannya nggak mau lagi. Kata dia, saya nggak akan buat rumah lagi di sini. Kalau kamu mau bangun, bangun saja. Tapi bangunan itu dibangun dengan material milik dia sendiri. Jadi kalau tadi materialnya itu milik bersama, dia tidak pakai material kawannya, dia tidak pakai pembiayaan kawannya, dia bangun sendiri, maka dinding milik bersama
yang sudah roboh lalu dibangun sendiri oleh salah satu dari mereka, bangun itu menjadi milik yang membangun ulang, tidak kembali kepada status milik bersama. Dia boleh meletakkan apa yang dia mau di situ, dia boleh merobohkan kapan dia mau. Wala yadurru istiraq fil as, dan tidak mudarat, tidak mengganggu oleh berkongsi pada pondasinya. Jadi datanglah teman kongsi lama, kata dia, saya berubah pemikiran, saya mau ulang bangun rumah saya. Jadi dinding ini kita bersama berdua kan, punya kan? Mau enggak saya bangun sendiri? Oke, kamu bangun sendiri, tapi pondasi dalam itu kan kita berdua bangun. Kamu bangun dinding ini di pondasi yang lama atau pondasi baru? Pondasi lama. Pondasi lama berarti saya juga berhak di sana. Hukum mengatakan kamu tidak berhak lagi. Nah, karena dia yang bangun sendiri, walaupun pondasinya milik bersama, fa inna lahu haqqan fil hamli alaih, maka sesungguhnya baginya seseorang itu punya hak, baginya salah seorang yang membangun ulang itu punya hak untuk memberi beban atasnya pondasi yang lama. Mengatakan akan yang pendapat oleh Qadi Abu Tayyib Ibn Sabbah, dan diam dari demikian oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kenapa diam? Karena memang zahirnya hukum. Walau qala al-akharu, jikalau berkata yang lain, ini kembali kepada kasus awal. Dinding dibangun oleh dua orang. Yang satu orang pengen merobohkan separuh dinding itu karena dia mau menghancurkan rumahnya, dan dia pengen merobohkan separuh dinding itu karena separuh adalah hak dia. Dia bilang sama tetangganya, kamu pilih dinding depan atau belakang, karena separuh milik saya akan robohkan. Kalau kamu gak memilih, begitu saya robohkan bukan muka belakang, tapi separuh batu bata itu saya gerinda, nah saya ratakan. Tebalan dinding berapa? Bata ketebalan 15, lebar 3 cm, lebar 20 cm, tambah plesteran lebar dinding atau 20 cm. Nah, karena milik bersama, dia mau robohkan 10 cm, maka kue aja dipotong itu. Nah, berkata yang lain, apa kata dia? La tangkudhu, jangan kamu robohkan akannya. Wa agrimu lahu hissati, aku akan bayar untuknya akan jatahku, nisfal qimah, separuh harga. Lam yalzamhu ijabatuhu, niscaya tidak wajib akannya oleh mengabulkannya. Nah, tidak wajib akannya oleh mengabulkannya, karena dinding ini milik bersama, saya robohkan separuh. Walaupun tetangganya, teman kongsinya bilang saya siap membayarnya, jangan dirobohkan, tidak wajib dikabulkan. Sama hukumnya dengan memulai imarah. Walal qadim talzamu ijabatuh, menurut pendapat qadim wajib dikabulkan. Itu kan milkun syai', sama dengan syuf'ah. Kalau dirobohkan kan sama saja dan diberikan pada orang lain. Dia berhak untuk menggugatnya dengan mengganti nilai atau harganya.
Wa in arada i'adatahu, jika menginginkan ia salah seorang mengulang membangunnya dinding, binaqdihi al-mustarak, dengan merobohkannya seseorang akan dinding milik bersama. Kata dia, dinding kita ini dah ketinggalan zaman materialnya, saya mau robohkan, saya mau bangun ulang. Falil akhari man'uhu, maka bagi yang lain boleh melarangnya. Wa alal qadimi laysa lahu man'u, menurut pendapat qadim tidak boleh bagi yang lain melarangnya. Kata dia, robohkan saja, yang penting kalau dibangun saya enggak mau ikut campur modal. Nah, kata dia sih enggak ada masalah. Maka pemilik lain itu tidak boleh melarang menurut pendapat qadim. Menurut pendapat jadid boleh, karena dia terganggu. Nah, walaupun dia yang bangun, paling enggak kita harus meminggirkan barang-barang kita. Walau ta'awana ala i'adatihi binaqdihi, jikalau kerjasama keduanya, dua pemilik, atas membangun ulangnya dinding dengan merobohkannya yang lama, niscaya kembali ya dinding mustarak itu menjadi milik bersama kembali, kama kana, sebagaimana sedia kala. Walau syarata ziyadatan li ahadihima, jikalau dia mensyaratkan menambah bagi salah satu keduanya, niscaya tidak sah ia. Li'annahu syartu iwadin min ghairi muwadin, karena sesungguhnya menuntut menambah itu artinya mensyaratkan ganti rugi, mensyaratkan upah dari tanpa ada yang diupahi, dari tanpa ada benda yang mesti dibayar upahnya. Kita robohkan dinding ini, kita bangun yang baru. Sekarang ada material yang baru. Nah, material itu kalau anak kita terbentur kepalanya ke material itu aman, nggak bengkak. Nah, mau dibuat itu. Kata seseorang, saya mau. Yang penting harganya saya sepertiga saja, kamu 2/3 bayar pembiayaannya. Itu tidak sah. Nah, tidak sah kalau sampai ada salah satu yang disyaratkan harus membayar lebih. Kenapa kamu syaratkan dia membayar lebih? Apa yang mau diambil? Nggak ada barangnya. Dinding tetap milik bersama. Titik. Walau farada ahaduhuma bi'adatihi binaqlihi, jikalau bertindak sendiri oleh salah satu keduanya, dua pemilik, bi'adatihi, dengan membangun ulangnya dinding, binaqlihi, dengan merobohkan yang lama, wa syarata lahul akharu al-azinu fi dzalika, dan mensyaratkan baginya salah seorang oleh si lain yang dia memberi izin dalam hal tersebut. Apa disyaratkan? Ziyadah, akan tambahan. Jaza, niscaya hukumnya boleh. Satu orang tidak mau ganti dinding, satu orang lagi mau merobohkan ganti dinding lain. Tapi satu orang yang tidak mau ini, saya memberi izin kalau kamu membayar 2/3-nya. Nah, kalau mau kamu menanggung biaya bangunan 2/3-nya, saya beri izin. Nah, kalau begini kejadiannya, hukumnya sah. Tapi kalau keduanya setuju untuk mengganti dinding, lalu salah satu daripada mereka mensyaratkan yang lain harus menambah lebih, menambah bayaran lebih pada yang lain, maka hukumnya tidak boleh. Tapi yang satu nggak mau memberi izin, dia siap memberi izin kalau dia menanggung hanya 1/3 biaya, itu hukumnya boleh, karena 1/4 biaya tersebut adalah nilai daripada izinnya.
Nah, wa kanat fi muqabalati amalihi fi nasibil akhar, dan ada dia tambahan itu sebagai imbalan amalnya seseorang, perbuatannya seseorang pada jatah yang lain. Ternyata yang minta tambah di sini yang membangun. Nah, yang satu memberi izin, yang satu membangun sendiri. Kata yang membangun sendiri, saya minta kamu bayar 2/3, saya 1/3, tapi saya yang bangun. Itu hukumnya sah. Fa idza syarata lahu sudus, apabila mensyaratkan ia salah seorang baginya akan 1/6, niscaya ada baginya seseorang itu 2/3. Kalau dia syaratkan kamu harus menambah lebih biaya bangunannya 1/6 dari biaya yang ada, berarti dinding itu setelah jadi nanti 2/3 milik si yang mengeluarkan biaya lebih, 1/3 milik bagi yang mengeluarkan biaya kurang. Karena 1/6 ditambahkan kepada 1/2 menjadi 2/3. Berkata Imam Haramain, hadza musawwarun, ini bisa digambarkan pada kejadian idza syarata lahu sudusan naqdi fil haq, apabila dia mensyaratkan baginya salah seorang akan 1/6 yang dihancurkan pada saat itu juga. Nah, dia syaratkan 1/6 dihancurkan pada saat itu, saat dihancurkan. Fa'in syarata sudus ba'dal bina lam yasihah, jika dia mensyaratkan 1/6 setelah dibangun, maka hukumnya tidak sah. Fa'innal a'yana la tu'ajjalu, karena benda itu tidak bisa dimuajjalkan. Yang ada istilah muajjal dainun. Dainun itu berlaku kalau belum dibangun. Tapi kalau sudah dibangun namanya benda. Kalau benda tidak boleh muajjal. Baca.